Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Saifuddin. Saya kuliah di Stisipol dan saya akan menjelaskan materi perkuliahan pada mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Baiklah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview kembali pembahasan mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15 yang sudah saya pelajari. Untuk tidak memperpanjang durasi video, saya langsung saja membahas atau mereview satu persatu pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai Sistem Ekonomi Indonesia. Sistem adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Sedangkan ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Jadi, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan filsafat, pandangan, dan juga pola hidup masyarakat di tempatnya. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian yang mana dianut setiap bangsa yang bersifat khas. Untuk membedakannya bisa dilihat dari sudut pandang. Yang pertama, sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lain. Dan terakhir, peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Selanjutnya kita membahas mengenai klasifikasi atau jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional dalam menjalankan perekonomiannya menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat. Maka dari itu, keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu pendek. Masyarakat yang menggunakan sistem ekonomi tradisional memiliki ciri-ciri yaitu belum ada pembagian kerja, menggunakan cara barter karena belum mengenal uang sebagai alat pembayaran. Jenis produksi ditentukan sesuai kebutuhan. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan, bertumpu pada sektor agraris, serta kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat. Alat atau teknologi produksi bersifat sederhana. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana, dan kelayaan alam menjadi sumber penghidupan utama. Selanjutnya, sistem ekonomi komando atau terpusat pada dasarnya. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang seluruh kebijaksanaan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah. Sementara itu masyarakat hanya menjalankan aturan yang sudah ditentukan. Untuk ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat seperti sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara sehingga individu hampir tidak punya hak kepemilikan. Tingkat harga dan bunga ditentukan pemerintah. Untuk kebebasan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat terbatas. Regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan pemerintah, serta jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur pemerintah. Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Pembahasan di pertemuan selanjutnya yaitu mengenai landasan sistem ekonomi Indonesia. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau seperti tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi.
Dan ketiga yaitu persatuan Indonesia seperti berlakunya kebersamaan atau kekeluargaan, sosionasionalisme, dan demokrasi dalam ekonomi. Dari butir-butir di atas, dapat disimpulkan keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik tolak, proses, dan tujuan sekaligus, yang mana tertuang pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya yaitu pasal-pasal 18, 23, 27, ayat 2 dan 34. Pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur kebijakan ekonomi. Pertama, kebijakan harga dan upah yaitu melindungi konsumen ditetapkan harga maksimum, melindungi produsen ditetapkan harga minimum atau HED. Biasanya diterapkan pada bidang pertanian. Selanjutnya, melindungi pekerja ditetapkan upah minimum atau UMR. Kedua, kebijakan produksi untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung mempengaruhi produksi. Yang ketiga, kebijakan perdagangan, dikenal kebijakan proteksi, yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingannya dengan industri di luar negeri. Yang keempat, kebijakan sosial bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Yang kelima, kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Yang keenam, kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. Yang ketujuh, kebijakan keuangan negara dan fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Fiskal berkaitan dengan pajak, dan terakhir kebijakan industrialisasi. Tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kebijakan ekonomi makro. Yang sudah kita ketahui bahwa ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Ini juga masih berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisien agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Yang mana bentuk kebijakan ekonomi makro pertama ialah kebijakan moneter. Kebijakan ini juga menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara. Kebijakan moneter mencakup tentang langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat, mulai dari mempengaruhi penawaran atau peredaran uang di masyarakat hingga mengubah tingkat bunga pada periode tersebut. Baiklah, pembahasan di pertemuan selanjutnya yaitu mengenai kebijakan ekonomi makro, mengenal kebijakan fiskal dan moneter. Yang mana pembahasan sebelumnya bentuk dari kebijakan ekonomi makro ialah kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan mempengaruhi pengeluaran agregat atau jalannya perekonomian suatu negara. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal melalui langkah-langkah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Peran kebijakan fiskal dalam ekonomi makro adalah guna mempengaruhi pendapatan nasional, tingkat investasi nasional, distribusi pendapatan nasional, dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan segi penawaran. Kebijakan ini adalah kebijakan terakhir dalam ekonomi makro, yaitu kebijakan segi penawaran yang lebih menekankan pada keseimbangan neraca, keuangan negara atau perusahaan. Kebijakan segi penawaran ini juga digunakan dalam peningkatan efisiensi kegiatan produksi suatu usaha dan gairah untuk bekerja
dengan cara mengurangi pajak pendapatan rumah tangga. Adapun tujuan dari ekonomi makro yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menstabilkan keadaan perekonomian, meratakan distribusi pendapatan, mengembangkan kapasitas produksi nasional, membuat neraca pembayaran seimbang, meningkatkan kesempatan kerja, serta dapat mengendalikan inflasi. Selanjutnya, pembahasan mengenai koperasi. Jenis koperasi menurut fungsinya. Pertama, koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Yang kedua, koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Kemudian yang ketiga, koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Dan yang terakhir, koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Selanjutnya, pembahasan di pertemuan berikutnya yaitu mengenai globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Bentuk globalisasi yang pertama yaitu globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Selanjutnya, globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi baik dalam bentuk portofolio maupun langsung di semua negara di dunia. Kemudian ada globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Terakhir, globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Selanjutnya, pertemuan terakhir mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia yaitu mengenai sejarah ekonomi kreatif, seni dan budaya. Seni dan budaya manusia telah tumbuh sejak awal peradaban dan berkembang pesat dalam peran pentingnya di berbagai tonggak peradaban manusia di masa lalu. Namun, pembabakan ekonomi kreatif diulas dari zaman modern, yaitu pada era pencerahan atau Enlightenment sebagai asal mula pemikiran dunia modern. Subsektor ekonomi kreatif yaitu seperti periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan. Permasalahan dan tantangan. Jika orientasi kebijakannya hanya untuk membina potensi atau merawat potensi kreatif penduduk Indonesia sehingga bernilai ekonomi, maka ekonomi kreatif sebagai
nomenklatur dengan suatu struktur pemerintah menjadi relevan. Akan tetapi, bila orientasinya tidak sekedar menumbuhkan potensi ekonomi dari kegiatan kreatif penduduk, namun lebih jauh untuk menggenjot kegiatan kreatif penduduk menjadi suatu industri tersendiri yang kuat dan besar yang mampu menyumbangkan PDB yang signifikan, maka tentu saja yang tepat adalah menggunakan nomenklatur atau industri kreatif. Baiklah, itu tadi penjelasan atau pembahasan materi kuliah dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir dalam mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan tadi mudah dimengerti dan juga dipahami, sehingga dapat menambah wawasan dan pelajaran kepada kita, terutama kepada diri saya serta orang lain. Baiklah, terlebih dan kurang, saya mohon maaf jika selama penjelasan materi yang saya sampaikan terdapat kesalahan dalam pengucapan, kata-kata, dan bahasa, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.